Shalom, selamat malam. Ya, hari ini kita bahas masih Peggy Mel ya, sambungannya 5783 sesi 3C. 3C ini sesi terakhir dari perumpamaan yang orang muda miskin berhikmat jadi raja. Ya. Nah, teman-teman yang ngikuti seriannya ya bisa nyambung ya. Tapi kalau yang nggak ngikuti tetap masih bisa juga karena ayat-ayatnya gampang-gampang semua ya. Oke, saya baca komplitnya jadi biar teman-teman refresh gitu ya. Kita ayat intinya itu Pengkhotbah 4 13 sampai 17. Pengkhotbah 4 ayat 13, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. 14. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Ini sesi 2 ya. Tadi yang 13 sesi 1. Sekarang sesi 3. 3C ini, 3C. Nah, ini habis ya. 15, 16, 17 habis. 15, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. 16, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, ini teman-teman, sekarang sesi 3C, yang ketiga dari perumpamaan ini, itu terakhir. Nah, ada keanehan dari 13 sampai 16 ini nyambung semua ceritanya. Raja muda miskin terus diceritain sampai akhirnya dia banyak follower. Gitu ya. Terus selesai. Nah, 17 ini sesi penutup nih. Di Alkitab juga itu penutup. Nah, penutupnya kok nggak nyambung sekali gitu loh. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, kok nggak nyambung gitu loh. Ini hubungan apa pergi ke rumah Tuhan mempersembahkan dengan yang cerita yang tadi raja muda, raja tua. Nah, ini sulit. Kalau kita tidak bisa menjabarkan, mengharmoniskan, ini kata-kata kunci nggak jadi. Kata-kata kunci ini bisa berdiri sendiri, yes bisa. Tapi kalau dia disambungkan dengan ayat sebelumnya yang jadi satu kaitannya, itu lebih jelas, lebih mantap lagi gitu loh ya. Nah, sesi sebelumnya 3A 3B itu kita udah bahas ya, muda miskin berhikmat. Ya, yang satunya raja tua bodoh dan bebal, nggak bisa diberi peringatan. Nah, di ayat 17 terakhir, orang yang berjalan ke rumah Allah menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini sambungannya, raja tua tadi diomongi bodoh yang bebal. 17 diomong orang-orang bodoh yang mempersembahkan. Berarti ini berbicara orang Kristen. Dan dia masih mengatur persembahan kepada Tuhan. Kalau ini perjanjian lama, dia datang ke bait Allah memberikan persembahan. Perjanjian baru, ya persembahannya berbeda. Tetapi dia mengatur persembahan kepada Tuhan. Tetapi ini raja tua orang bodoh. Agamawi. Terlihat dia melakukan semua ritual agamawi. Itu persembahan. Tetapi Tuhan ngomong, mereka nggak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, ini orang nyangkanya dia itu orang baik. Semua terlewati ritual agamawi. Semuanya bagus. Tapi di mata Tuhan ternyata dia berbuat jahat. Ya, kalau kita tampak luar, tapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan.
Ya. 15. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Nah, jadi ini sudah mulai. Ya, sudah mulai orang muda itu keluar dari penjara. Sesi sebelumnya kan keluar dari penjara ya. Nah, keluar dari penjara. Jadi, keluar dari penjara, dia sudah diikuti orang-orang. Jadi dia ngomong berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Nah, berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Nah, itu yang diomongin seperti judul sharing hari ini. Itu, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi maksudnya kepala bukan ekor, kita itu memimpin. Memimpin apa? Memimpin dalam perbuatan kebenaran. Jadi kemarin orang muda berhikmat itu sudah berbuah. Nah, berbuah itu adalah memimpin orang kepada kebenaran. Memuridkan orang kepada Tuhan Yesus. Karena intinya adalah kebenaran, sang firman itu. Nah, itu. Jadi bukan berarti engkau kepala dan ekor, lu kerja di mana-mana terus posisi pasti nomor 1. Enggak. Ya, jadi yang dimaksudnya kepala bukan ekor. Kamu itu di dalam kumpulanmu bukan ikuti orang lain yang tidak benar. Ya, kamu menjadi kepala. Jadi di dalam dimanapun kita itu kumpul, kita itu masuk, kamu itu kepala di sana, kepala dalam melakukan kebenaran, yaitu buah-buah roh kita. Itu namanya bekerja memberi buah. Itu namanya menggarami. Nah, itu. Jadi hidup kita itu adalah di dalam penugasan Tuhan. 24 jam bangun tidur itu adalah penugasan dari Tuhan. Kamu harus jadi kepala dan bukan ekor. Jadi ketika ada orang-orang yang membelokkan kebenaran atau yang tidak baik terus kita ngikut, berarti kamu ekor, kamu bukan kepala. Dan ekornya adalah kamu mengikuti orang yang gak benar. Nah, itu yang harus dihindari. Ya. Nah, makanya kamu menjadi raja muda. Berhikmat. Hikmat adalah pengertian untuk langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu berbuah itu. Itu menjadi penginjilan yang efektif ketika kita melakukan kebenaran. Ya. Kemanapun kita berada. Termasuk di tempat kerja. Lebih penting lagi. Ya, jadi kepala bukan ekor. Nah, ini ada lagi yang menarik teman-teman. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tetap naik dan bukan turun. Jalan murid-murid Tuhan, jalan kekristenan adalah menanjak. Ya, bukan menurun. Nah, jadi begini. Karena ini disangkutkan dengan kepala dan bukan ekor. Disangkutkan dengan kebenaran. Melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini tetap naik dan bukan turun. Ya. Artinya apa? Tetap naik. Terus naik. Jadi naik itu maksudnya ya levelnya lebih naik dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam buah-buah roh kita itu tetap naik. Tidak turun. Dan artinya lagi itulah namanya berserah. Ketika kita menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan lihat untung dan rugi. Ini berbicara melakukan kebenaran. Ya, ada daya tarik untuk hal-hal negatif yang untung lebih besar. Tetap kita nggak mau. Ya, jadi ini nggak berbicara untung dan rugi. Kita berbicara melakukan kebenaran. Tetap naik dan turun. Ini yang namanya berserah. Berserah itu naik bukan turun. Berserah itu ada pegangannya, ada targetnya yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan itu kita harus berserah kepada apa yang Tuhan katakan yang jadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Itu berserah. Nah, berserah itu aktif. Melakukan kehendak Tuhan. Beda sama mengalir. Tadi Ferdi ngomong mengalir ya. Jadi pas saya bahas. Kalau mengalir itu nggak pernah naik. Mengalir itu ke bawah.
Mengalir itu dikendalikan oleh situasi. Alirannya kanan kiri semua dari situasi. Dia tidak mengendalikan apa-apa. Kalau berserah itu firman Tuhan yang mengendalikan. Dan itu jalannya menanjak. Berserah adalah percaya. Berserah adalah percaya pada firman. Dan berserah adalah aktif. Nah, ini perbedaan. Rupanya nggak gampang berserah. Jadi banyak di pemikiran orang berserah terus nggak melakukan apa-apa. Itu bukan berserah. Itu mengalir dan itu dikendalikan oleh keadaan. Bukan oleh iman. Kalau oleh iman itu ada targetnya, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, firman. Jadi kita harus nanjak dan bukan menurun mengalir. Berserah kepada firman yang Tuhan berikan atas kehendak kita. Banyak firman-firman pegangan kita ya. Yang baik-baik ya. Jangan disalah tafsirkan untuk hal-hal yang negatif, kepentingan semata-mata untuk uang, berkat terus, bukan. Ya, walaupun itu akhirnya juga Tuhan bisa berikan. Tapi bukan targetnya. Ya, jadi sekali lagi. Kebenaran, memimpin dalam kebenaran kau kepala. Dan hidup kekristenan itu menanjak. Ya, menanjak dan kau tidak turun. Dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, dan itu namanya berserah. Oke. Nah, berjalan bersama-sama itu kita itu akan jadi pemimpin dan diikuti banyak orang. Nah, itu namanya bekerja memberi buah. Ya. Nah, jadi bekerja memberi buah itu adalah menginjil paling efektif melalui perbuatan kita. Ya. Nah, orang lebih mudah percaya melalui perbuatan kita daripada kata-kata saja. Kalau perbuatannya nanti tidak sama dengan kata-katanya, mau kata-kata paling bagus pun itu akan sia-sia, orang nggak mau dengar. Ya. Nah, tetapi di dalam hal berbuah, terus berkata-kata, ya, itu ada powernya. Nah, Wahyu 12 ayat 11 dikatakan gini. Dan mereka mengalahkan dia, iblis ya dianya ya, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah ini, perkataan kesaksian, ini yang kita bahas. Ya, ini perkataan dan kesaksian dijadikan satu. Namanya perkataan kesaksian. Artinya apa? Ini adalah kesaksian itu ngalami. Kesaksian itu ngalami adalah artinya berbuah. Ngalami firman. Perjumpaan dengan Tuhan. Benar-benar dia berbuah melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ada kesaksian dalam hidupnya. Nah ini perkataan kesaksian. Jadi kesaksian yang dikatakan. Nah kesaksian yang dikatakan kita itu sudah membeli daripada firman itu. Sudah hidupi, sudah berbuah. Berarti perkataan kesaksian itu hidup. Ada Roh Kudusnya. Karena kita menggemakan perkataan Tuhan Yesus yang kita pernah terima, kita lakukan. Nah, ini perkataan kesaksian itu adalah hidup bertenaga, berkekuatan, berkuasa oleh Roh Kudus merobohkan tembok-tembok keangkuhan yang dibangun manusia raja tua di orang lain yang menerima buah dari kita. Karena ada bukti, ada buah-buah. Berbeda dengan ngomong aja tapi tidak ada bukti. Nah, itu jadi satu kekuatan. Ya, makanya orang muda berhikmat itu banyak yang berjalan bersama-sama. Ya, jadi kemanapun dia jalan banyak orang ngikuti. Hidupnya menjadi berkat. Nah, ya, bagus ya. Oke. Nah, ini nyambungnya itu dengan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Loh, ini nyambung banget. Berjalan bersama-sama. Ya, sama-sama melakukan kebenaran. Kalau kita bicara firman yang kita sudah berbuah di wilayah itu adalah kita mengajarkan orang lain
sama supaya berbuah, melakukan, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus seperti kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini kan luar biasa. Di dalam bekerja menjadi memberi buah, ternyata kita itu sudah melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Targetnya adalah semua diarahkan kepada kebenaran. Murid Tuhan Yesus, bukan muridkunya itu saya, bukan. Kita sebagai penyambung. Kita yang berbuah, kita ngomong, tapi ngarahnya kepada kebenaran. Ngarahnya kepada firman, bukan kepada saya. Bukan kepada si pembicara, gitu ya. Kepada firman-Nya. Itu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan muridku, gitu ya. Ketika orang bilang muridku, aku, nah itulah di sana berbahaya. Akan ada kultus individu dan lain-lain. Yang boleh dipegang pengajarannya firman Tuhan. Yes, manusianya semuanya lemah, semuanya mengecewakan, semuanya bisa jatuh di dalam dosa. Dan tidak bisa dipegang. Yang bisa dipegang adalah Tuhan Yesus. Ya, pengajarannya yes, kamu pegang. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 ini. Jadikan semua bangsa muridku ini yang tadi 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Nah, itu yang tadi. Kok bisa bersama-sama berjalan dengan orang muda berhikmat? Karena perkataannya ada pengajaran yang dia pernah terima dari Tuhan Yesus. Apa itu? Perintah. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi orang ini, orang muda berhikmat, terima perkataan Tuhan, yaitu perintah. Teman-teman tahu ya, isinya iman, perintah dan janji. Nah, perintah. Dan perintah itu tidak bisa cuman dengar gitu, tidak harus direnungkan. Karena itu ada pengajarannya yang kita harus mengerti supaya bisa menjadi pelaku firman. Menggali dalam-dalam dan ketemu batu. Nah, itu diajarkan. Tidak bisa kalau disampaikan, kamu nggak boleh gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Nggak bisa. Ya, nggak ketemu. Gitu loh ya. Harus diajarkan. Seperti kita sudah terima pengajaran dari Tuhan. Nah itu makanya kenapa orang muda itu berjalan bersama-sama. Sama-sama menerima pengajaran yang benar dari Tuhan Yesus. Jadi mengarahkan kepada Tuhan Yesus firman kebenaran yang hidup itu. Ya, 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah ini. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Nah jadi hidupnya ini terus menjaring jiwa-jiwa. Ini adalah jalan kebenaran murid Tuhan Yesus yang memenuhi amanat agung. Seumur hidupnya akan datang jiwa-jiwa baru. Siapa yang ngirim jiwa-jiwa baru? Ya Tuhan Yesus. Kita nggak bisa bikin program yang sebagus manusia apapun mempertobatkan orang datang pada Tuhan Yesus. Nggak bisa. Karena pertobatan itu dari Tuhan Yesus. Tidak ada satu program manusia. Bahkan manusia menobatkan manusia. Tidak bisa. Pertobatan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Merubah manusia. Kita cuma bekerja memberi buah. Dan Tuhan nanti yang ngirimkan murid-murid yang baru. Tidak habis-habisnya. Yang berarti orang muda berhikmat itu terus dia bangun keintiman dari Tuhan. Seperti tadi di ayat amanat agung. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tidak bisa berhenti intim sama Tuhan. Terus menerima perintah Tuhan yang baru. Engkau naik terus tidak turun. Jadi perintah terus yang baru.
Ya, terus pengajaran baru datang, terus gitu. Tidak ada berhentinya. Itu namanya tidak ada habis-habisnya. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapilah aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, menghasilkan buah dan buahmu tetap. Maksudnya apa? Buahmu tetap. Buah tetap itu adalah karakter. Jadi nggak peduli keadaannya itu mendukung dan tidak mendukung untuk berbuah. Nggak peduli nanti di kumpulan yang barunya datang itu kayak gimana orang-orangnya. Buahmu tetap nggak bisa diganggu gugat. Jadi orang lain yang terpengaruh sama kita, bukan kita mengekor kepada dia. Buahmu tetap berkarakter, mutlak tidak bisa dibengkok-bengkokkan. Ya, nah ini penting sekali. Buahmu tetap. Jadi bukan hari ini berbuah, besok buahnya jatuh. Enggak, buahnya tetap. Ya. Yohanes 15 ayat 2. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah jadi begini. Lebih banyak berbuah dan buahnya tetap. Nggak boleh lebih banyak. Terus bulan depan buahnya pada rontok. Karena situasi nggak bagus. Bisnis gini gitu. Jadi kendor sama Tuhan. Nggak berbuah lagi. Nggak bisa. Harus tetap apapun keadaannya, harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Menerima nutrisi untuk berbuah. Dan buahmu tetap. Jadi berbuah banyak itu berbicara banyak area kehidupan yang kita menangkan. Dan itu tetap jadi milik kita. Kita tidak kembali lagi ke kemarin. Sebelum berbuah itu. Tidak. Yang dikuasai Raja Tua. Tidak. Sekarang sudah saya kuasai, Raja Muda sudah menang, itu tetap menjadi milikku bersama dengan Tuhan Yesus, area itu menang. Dan itu jadi karakter. Jadi kamu tidak doyan dengan sendirinya terhadap semua dosa-dosa, semua ketidakbenaran. Tidak bisa digoyang lagi. Ya, itu namanya iman kuat mengalahkan dunia. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Amsal 8, 1-10. 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Hikmat berseru-seru, kepandaian memperdengarkan suaranya. Hikmat itu luas banget. Bisa kecerdasan, bisa pengertian, bisa apa. Nah, salah satunya ini yang ditulis hikmat itu sama dengan kepandaian. Ya. Jadi luas sekali hikmat, ya, yang dari Tuhan. 2. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, dalam persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Nih, jadi hikmat itu memperdengarkan suaranya ada di tepi jalan. Tepi jalan ini ibaratin kita yang mau kita lalui di tepi jalan. Nah terus jalan kan selalu ada perempatan. Dan di persimpangan perempatan dia sudah berdiri. Loh kenapa dia berdiri? Dia nunggu kalau kita lewat dia sudah tahu. Dia ngomongin ini lurus ya, ini kanan ya, ini kiri ya. Nah jadi begini. Di tepi jalan maunya kita kan jalan lurus. Jalan Tuhan jalan lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan lurus itu bukan jalan lurus nggak ada perempatan. Kita jalan lurus terus. Enggak. Ingat ini. Nih ya. Ingat ya. Nah ingat ya. Jalan lurus adalah jalan yang dihasilkan dari keputusan yang benar terhadap banyak perempatan. Jadi ketemu perempatan. Kita terima hikmat pengertian dari Tuhan. Kita belok kanan. Tuhan ngomong kanan. Oke kanan. Tetapi setelah itu kan ada perempatan lagi. Perempatan lagi Tuhan ngomong ke kiri. Ada perempatan kecil. Ada perempatan besar. Nah terus ke kanan. Terus ke kiri. Itu jalan lurus.
Jalan lurus adalah hasil dari keputusan-keputusan kita yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jalan lurus. Ya, banyak sekali loh. Kita hidup itu setiap saat ketemu perempatan harus ambil keputusan. Jadi bukan enak jalan aja terus lurus terus enggak. Enggak ada jalan seperti itu. Kita setiap saat harus ambil keputusan. Lurus kanan atau kiri. Gitu. Nah, kalau salah langkah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukan jalan lurus, jalan bengkok. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Jangan, wah ikut Tuhan jalan lurus, terus enak-enakan, nggak denger-dengeran, nggak kejar hikmat, nggak kejar pengertian, nggak belajar firman. Gimana bisa jalan lurus? Lurus pengertiannya sendiri. Padahal itu bengkok menjauh itu raja tua yang bodoh. Tuhan ngomong, semua perbuatannya adalah kejahatan di mataku. Menurut dia benar. Terus dia suruh ngajar, jadilah nabi palsu. Kebenaran kalau disampaikan separuh, itu bisa menyesatkan. Kebenaran harus utuh. 6. Dengarlah. Nah, dengarlah. 6. Karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Nomor 6. Hikmat itu, dengarlah. Aku mengatakan perkara-perkara yang dalam. Hikmat adanya di kedalaman. Kalau kita nggak main merenungkan, nggak menggali firman, nggak dapat kedalamannya. Cuman dapat di kulitnya doang. Nggak ketemu hikmat. Pasti. Nggak ketemu batu. Batu adanya fondasi di dalam. Harus menggali dalam-dalam dan ketemu batu. Mau ketemu wajah Tuhan, ada di kedalaman. Gali firman, merenungkan firman, belajar, dengar-dengeran. Baru ketemu wajah Tuhan di kedalaman. Karena Tuhan memberikannya itu rahasia. Perkara-perkara yang dalam. Ini kalau Tuhan ngomong yang dalam, manusia siapa yang bisa menggali? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menggali ketemu perkataan Tuhan. Tidak ada yang bisa. Kecuali Tuhan membiarkan dirinya diketemukan. Dia memberikan rema, wahyu kepada kita. Sesuatu perkara yang sulit yang akhirnya dia buka. Kita jadi mengerti. Ini yang dimaksud perkara yang dalam. Kita nggak bisa firman-firman main di permukaan tok. Nggak ketemu apa-apa. Dan hidup kita nggak ada yang berubah apa-apa. Kalau hidup nggak berubah, pikiran nggak berubah, nasibnya ya sama, pikiran nggak berubah. Membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bukan cuma materi. Yang utama roti hidup. Manusia tidak bisa hidup dari makan roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya. Perkara-perkara yang tepat. Besok kita itu ada di perempatan mana. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan tunggu terus di perempatan. Waktunya detik-detik harus ambil keputusan. Terus tanya Tuhan. Apakah pasti kedengaran audible? Rajin-rajin tiap hari. Dengerin firman. Belajar firman. Tuhan ngomong perkara yang tepat. Besok itu kamu ada di perempatan ini. Tuhan sudah tahu. Kamu dibekali dengan firman Tuhan yang benar. Kamu ngerti pola pikirmu berubah. Waktu kita berjalan besok ketemu perempatan yang kita tidak tahu tiba-tiba datang. Kita dengan mudah bisa memutuskan ke kanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kemarin kita sudah diajari Tuhan perkara-perkara yang tepat. Itu adalah minyak cadangan. Kita belum pakai tapi kita sudah ngerti dulu belajar. Itu semua kita yang pelajari. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun itu belum dipakai sekarang. Karena semuanya itu akan membentuk pola pikir kita. Minyak cadangan itu.
Kita kumpulkan banyak-banyak, itu membentuk pola pikir kita, pikiran Kristus. Jadi besok kalau kita ketemu satu perempatan yang kita belum pernah, kita sudah tahu jawabannya. Karena pola pikir kita benar Kristus. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Bisa juga Dia terus menuntun melalui firman-firman yang ada di dalam kita. Dan itu hidup banget bersama dengan Tuhan. Jadi di setiap perempatan kita mengambil keputusan langkah belok lurus yang benar. Itulah jalan lurus. 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Loh, lidahku mengatakan kebenaran. Ini hikmat firman. Jalannya adalah jalan kebenaran. Bukan pengertian sendiri. Tidak ada jalan keselamatan lain selain jalan kebenaran. Cuman satu jalan lurus, yaitu jalan kebenaran. Ya, jangan digambarkan lurus terus nggak ada belok. Kita jalan lurus nggak ada halangan. No, kita akan banyak ketemu perempatan. Kesulitan kadang memutuskan kanan kiri lurus karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Dan itu Hosea 4 ayat 6 ngomong, kamu binasa karena ambil salah jalan. Salah jalan 1, salah jalan 2, salah jalan. Akhirnya sangat menjauh daripada jalan Tuhan. Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Ya, lidahku mengatakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu kebenaran. Kalau Alkitab itu logos cuman tulisan tok, itu tidak murni kebenaran. Karena kita masih bisa pilih-pilih ayat yang seneng tok, kita simpen tok, yang lainnya ndak mau, ndak bisa. Tetapi apa itu kebenaran? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau keluar dari mulut Tuhan berarti kita harus dengar. Kalau nggak dengar berarti kita belum terima kebenaran. Dan kebenaran itu adalah perintah. Kamu harus putusin kanan kiri lurus di perempatan itu. Perintah adalah aktif, iman adalah aktif, percaya adalah aktif, berserah adalah aktif melakukan kehendak Tuhan. Itu berserah. Bukan down. 8. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Itu hikmat. Perkataan mulutku adil. Tidak ada yang berbelat-belit dan serong. Ya, tidak ada manipulasi sama sekali. Kebenaran A, B, B, hitam-hitam, putih-putih. Ya, 9. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas. Lurus bagi yang berpengetahuan. Jelas bagi yang cerdas. Iyalah cerdas firman. Ya jadi jelas perkaranya. Di perempatan matanya jelas memandang. Ini lurus gak bisa. Ini kiri bahaya. Ini kanan ini yang benar. Jelas bagi yang cerdas. Yang otaknya benar diasah dan terus diisi pengetahuan dari Tuhan. Lurus bagi yang berpengetahuan. Nah, lurus bagi yang berpengetahuan. Kalau nggak pernah belajar firman, tidak bisa jalan lurus. Pola pikir belum terbentuk. Semua feeling-feelingnya ngaco. Harus berpengetahuan. Pengetahuan apa? Jalan lurus. Ya kebenaran. Yang tadi sudah diuraikan tadi itu. Harus dikejar. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak rema, semakin banyak hikmat. Pola pikir kita, bangunannya semakin utuh, semakin serupa dengan Kristus. Maka semakin mudah di perempatan kita ambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jalan kita semakin lurus sama dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Terimalah didikanku. Baca firman gak mau. Posisi Maria gak mau. Terus gimana mau terima hikmat? Gimana mau terima didikan Tuhan? Kalau gak mau, yang mendidik kita nanti adalah dunia.
wakil daripada iblis setan masuk semua didikannya itu di otak kita. Sehingga pola pikir kita agamawi total. Dan semua yang dilakukan adalah kejahatan di mata Tuhan. Seperti Tuhan ngomong, raja tua yang butuh dan bebal. Terima didikan Tuhan nggak bisa. Nggak di posisi Maria, belajar firman, baca aja dulu sebelum Tuhan membiarkan dirinya diketemukan di kedalaman. Seperti yang tadi hikmat diuraikan, itu semua didikan. Supaya waktu di perempatan kita tahu ambil keputusan yang benar. Dan itu jalan lurus. Entah itu ke kanan atau ke kiri. Bukan jalan lurus itu lurus terus. Kanan kiri dibuang. Bukan. Ya, itu adalah perkataan perumpamaan aja. Jalan lurus itu. Jalan lurus itu kehendak Tuhan gitu ya. Terimalah didikan. Kenapa? Nggak enak lah dididik. Kita banyak salah. Pikiran kita banyak ngawur semua. Ya toh. Dan tidak enak. Benar-benar tidak enak dididik. Tapi Tuhan terimalah. Ya. Artinya apa? Tuhan ngomong. Kamu itu loh. Di posisi Maria. Aku mau didik kamu. Supaya jalanmu lurus. Hikmatmu. Menjadi targetnya orang muda berhikmat. Nanti kamu itu jadi pemimpin. Pemimpin kebenaran buat dunia. Kalau nggak dididik gimana? Nah, yang tadi diomong hikmat. Terima didikan. Dikatakan gini. Itu hikmat. Pengetahuan, rema, kebenaran. Dikatakan ini. Lebih daripada perak. Dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Didikan dan pengetahuan dari Tuhan itu sama. Ya. Lebih daripada emas dan perak. Lebih daripada harta ini. Lebih daripada harta. Beda kalau di pikiran manusia. Kalau di pikiran manusia yang namanya harta itu ya uang. Tapi di pandangan Tuhan hikmat itu harta. Uang itu bukan harta. Ya harta bolehlah ya. Tapi yang sebenarnya harta di pikiran Tuhan itu adalah hikmat. Itu. Hikmat itu apa sih? Nanti kita bisa lebih jelas. Ya. Oke. Nah, ini ada 2 bel nih ya. Perhatiin ya. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Ini lebih jelas lagi. Saya berani ngomong ada ayat ini. Apa sih kekayaan di dalam Tuhan? Bukan cuman kekayaan tok. Kekayaan yang menyelamatkan. Jadi artinya apa? Kekayaan di bumi dan di surga. Yaitu hikmat. Kalau terima hikmat. Dan itu kekayaan yang menyelamatkan. Di buminya selamat. Mati masuk surga. Itu kekayaan di mata Tuhan. Dan Tuhan ngomong. Takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Jadi benar-benar ditegaskan di sini. Di mata Tuhan. Emas, perak, uang itu bukan harta. Yang benar-benar harta adalah hikmat. Yang nomor 1. Karena memperoleh hikmat. Hidupmu memperoleh keselamatan. Dan yang lain-lain itu ngikut. Itu pegang luar biasa. Kita harus samakan dengan pikiran Tuhan. Tuhan itu ngomong hikmat itu kekayaan yang menyelamatkan. Kita harus kejar itu hikmat. Ini ada bukti di Alkitab. Siapa yang ngejar hikmat. Bukan kekayaan. Tapi dia dapat kekayaan. 2 Tawari 1 ayat 8 sampai 13. Berkatalah Salomo kepada Allah. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku. Dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. 9. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debutannya. 10 ini kata kunci. Ya. 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Ingat ini kata-katanya.
Beri aku hikmat dan pengertian. Dia tidak minta harta. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebagai pemimpin. Sebagai kepala, bukan ekor. Aku nggak sanggup kalau nggak terima hikmat dari engkau. Nggak sanggup jadi raja kalau nggak terima hikmat dan pengertian. Karena raja adalah panutan. Kita imamat yang rajani di perjanjian baru. Sama, engkau adalah pribadi panutan dunia. Engkau harus terima hikmat dan pengertian. Itu permintaan yang paling spektakuler. Menyenangkan hati Tuhan. 11. Beginilah berfirman Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan. Nah, luar biasa nggak Salomo? Harta, benda, kemuliaan, dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Dan tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Nah, permintaan yang dahsyat. Sampai Tuhan sendiri mungkin kaget. Mintanya ini persis seperti yang Tuhan mau kasih. Supaya engkau jadi raja yang benar. Memimpin bangsa. Ya, sehingga aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Ya, jadi jangan terus itu mengejar harta benda di dalam kita mengejar Tuhan. Nggak ketemu. Jadi selama ini yang kita fokuskan posisi Maria, ini sudah benar banget. Kita mau mengejar daripada perkataan Tuhan di kedalaman. Mendengar dan merenungkan sehingga berbuah. Ya. Nah, itu makanya janji Tuhan, kekayaan, harta benda, kemuliaan. Apa hubungannya hikmat dengan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan kok diberikan? Tuhan memberikan itu bukan terus kita itu kejar firman dapat remah, terus turun 100 juta dari langit, besok ketemu di pagar, besok ketemu di kamar kita. Bukan. Hikmat pengertian itu terrealisasi di dalam kehidupan kita. Di dalam cara kita berteman, berinteraksi. Di dalam kita bekerja. Semuanya itu menginjil pesan Tuhan tersampaikan kepada dunia. Dan di dalam pekerjaanmu itu diberkati. Sehingga kekayaan harta benda, kemuliaan itu dapat. Kekayaan harta benda itu karena kita kerjanya benar. Jujur sesuai kehendak Tuhan. Makanya itu Tuhan berkati. Dan kemuliaan itu karena kita berlaku benar. Benar di hadapan Tuhan, maka manusia itu akan memberi hormat kepada kita. Kita orang benar, berlaku jujur dalam bisnisnya. Jadi semua ada korelasinya. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu. Dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel. Ini ditaruh di buncit ujung sendiri. Ia memerintah atas Israel. Berarti Tuhan sudah jamin kamu dapat hikmat, dapat pengertian, kamu bisa menjalankan dan nanti harta benda aku kirim, kemuliaan aku kirim, maka ia memerintah Israel komplit. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Hikmat. Efesus 1:17. Kasih lagi ya. Nah, luar biasa. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hikmat itu pribadi rupanya. Hikmat itu roh. Roh hikmat yang dari Tuhan. Yaitu
Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri, Roh kebenaran yang sudah matang, yang sudah menerima pengajaran mengerti. Itu roh hikmat. Kalau roh hikmat itu pribadi, roh hikmat itu Roh Kudus, dia bergerak di dalam hidup kita. Dia memberikan mujizat, dia yang memberikan jalan. Semua kekuatan dan kekuasaan ada di dalam Roh Kudus itu. Dan ada di dalam kita dan menyatu dalam hidup kita. Makanya orang muda itu banyak semua yang mau bersama-sama dengan dia. Emang orang yang bersama-sama itu ngikuti orang muda? Bukan, ngikuti kebenaran yang ada di dalam orang muda itu. Jangan GR orang mudanya. Itu Roh Kudus yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Karena sehat semua diarahkan kepada Tuhan Yesus, bukan pribadi. Hikmat adalah pribadi. Ya, hikmat adalah seorang pribadi. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Roh Kudus. Oke, ini mau selesai. Sekarang kita lihat di ayat, sebentar ya. Nah, ayat yang tadi itu di awal Pengkhotbah 4, 16. Habis banyak pengikut. Orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Selalu nih. Selalu kalau ada yang sukses rohaninya, dipakai Tuhan, kebenarannya, pengajarannya memberkati banyak orang, ada yang tidak puas. Ada yang gak seneng. Selalu. Ya, yang datang kemudian. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Loh, siapa yang dimaksud sia-sia? Pasti bukan orang muda. Orang muda tidak sia-sia, dia dipakai Tuhan. Jadi yang dimaksud sia-sia dan menjaring angin adalah orang yang datang kemudian. Yang gak suka sama dia. Nah, saya cek coba belajar. Saya lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, teman-teman. Ini pun kesia-siaan. Kesia-siaan itu bahasa Inggrisnya, King James-nya bilang vanity. Vanity itu bisa kesia-siaan. Arahnya kesombongan juga bisa. Ya. Dan satunya vexation of spirit. Vexation itu adalah kekesalan, kejengkelan hati. Dan ingat, diakhiri dengan kata-kata of spirit. Jadi rupanya ada spirit, ada roh yang gak seneng sama orang muda itu. Roh kesombongan, roh kekesalan. Jadi di alam rohnya itu ada roh jahat, ada rohnya dia yang gak suka, kesel, sombong. Ya, ini roh kesia-siaan, mau memandulkan, menihilkan, mau mengkudeta bahkan mungkin si orang muda itu ya, orang muda berhikmat itu. Jadi selalu ada pergerakan rohani, iblis mengirimkan. Ya, ini kerja roh karena of spirit tulisannya. Mengirimkan, ada utusan iblis yaitu orang Kristen sendiri di dalamnya yang rohnya lemah dipakai oleh iblis. Nah, ada ayat peneguhannya. Sebentar. Lihat peneguhannya ya. Matius 13 ayat 25 sampai 30 begini. Saya baca singkat-singkat ya, biar cepat. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuh-musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Gandum itu tumbuh dan berbulir, nampak juga lah alang-alangnya.
Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang ditaburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, seorang musuh yang melakukan. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itulah aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Iblis selalu niru Tuhan. Tuhan mengirimkan domba ke tengah-tengah serigala. Supaya jadi contoh, supaya menarik banyak jiwa. Itu orang muda dikirimkan di tengah-tengah serigala. Tetap kita punya waktu. Ada satu saat kita masuk di dalam perkumpulan serigala itu. Ya. Dan iblis pun menaburkan benih lalang di antara gandum. Gandum adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang benar-benar raja muda berhikmat tadi. Dia cemplungkanlah satu ilalang yang buat merusak, memporak-porandakan kumpulan orang benar itu. Ya, seperti tadi bilang. Ya, tapi Tuhan bilang, biarkan sama-sama bertumbuh. Satu bertumbuh baik, satu bertumbuh jahat. Biarkan. Makanya sekarang ini adalah di kumpulan gereja-gereja. Hati-hati, teman gereja Kristen belum tentu semuanya gandum. Ada lalang, ada serigala bahkan. Belum tentu. Terutama kalau kita sudah sukses berbuah, dipakai Tuhan, banyak pengikutnya seperti tadi dibilang, lebih hati-hati lagi. Karena ada datang orang kemudian tidak menyukai dia, raja muda berhikmat. Ini firman Tuhan ya, nggak bisa meleset ya. Tuhan yang ngomong. Nah, jadi sama. Tuhan ngirim domba di tengah-tengah serigala. Ya, terus lalang ditabur di tengah-tengah gandum. Nah, di dalam kita punya perkumpulan, maupun Kristen maupun di luar Kristen, hati-hati. Kalau di kumpulan luar Kristen, kita itu domba di tengah serigala. Ya, kalau di Kristen itu juga hati-hati, ada lalang. Gitu ya. Nah, Tuhan ngasih satu ayat yang luar biasa. Matius 10:16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Serigala ini ya, serigala buas. Kadang ada serigala nyamar. Jadi bukan berarti orang dunia tok serigala, bukan. Di dalam kekristenan pun ada serigala. Jadi kita dalam berkumpul, bersosialisasi dengan Kristen maupun dunia itu hati-hati. Tapi Tuhan ngomong, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi harus dua, tidak bisa salah satu. Cerdik dan tulus harus dipunyai dua. Cerdik dan tulus. Nggak bisa cerdik tok, nggak tulus, nggak bisa. Tulus tok, nggak cerdik, nggak bisa. Dibohongin, dimanfaatin orang, nggak bisa. Ya, kalau cerdik tok ndak tulus, waduh, berarti kita manfaatin dong yang lain-lain, ndak bisa. Jadi cerdik dan tulus harus gandeng, harus punya dua-duanya. Ya, hendaklah, tidak bisa tidak. Jadi orang Kristen harus cerdik dan tulus. Kalau enggak kita hanyut, bahkan bisa tersesat, bahkan bisa hilang tingkat keselamatan kita. Ya, oke. Terhadap lalang yang dikirim ke tengah-tengah domba, itu sama. Seperti tadi ada roh yang gak puas sama orang Kristen. Itu seperti iblis mengaum-ngaum seperti singa. Ya, 1 Petrus 5:8-9. Mencari orang yang bisa dia telan. Iya, dia kasih lalang itu bukan berarti ngajak kita berantem. Bukan, ada prinsip-prinsip iblis. Iblis pengaum-ngaum itu loh. Yang melemahkan iman kita, yang akhirnya kita kecewa dengan Tuhan dan lain-lain salah. Nah itu iblis yang mengaum. Melihat siapa yang mau dimangsa. Ya jelas anak muda berhikmat itu yang jadi mangsanya.
Dan kita lihat banyak tuh iblis itu berhasil memporak-porandakan di orang Kristen. Contohnya nih kayak saksi Yehova. Saksi Yehova itu penyesatannya itu luar biasa banget. Toh banyak yang bisa percaya. Itu aneh. Penyesatannya luar biasa. Sampai Alkitabnya yang benar diganti. Supaya penyesatannya itu benar-benar bisa sejalan dengan dia. Dia punya Alkitab sendiri. Alkitab dunia baru. Ya. Nah itu. Bayangin. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Adalah orang baik atau apa gitu loh. Lu kok bisa ada yang percaya gitu loh. Nah terus surga penuh. Sudah ada penatua dia yang dulu-dulu 144.000. Jadi kalau pengikut saksi Yehova mati itu gak masuk surga. Masuk Firdaus, dunia yang dibaharui. Jadi dia tidak percaya masuk surga. Ini lebih parah. Kita percaya masuk surga, dia tidak percaya bisa masuk surga, gitu. Dan saksi Yehova itu nggak percaya ada neraka. Nah, lucu. Jadi kalau manusia mati itu hilang keberadaannya, begitu aja. Loh, nggak ada penghukuman, nggak ada, hilang begitu aja. Loh, penyesatan seperti itu ada yang menerima gitu loh. Roh Kudus itu tenaga Allah, bukan pribadi. Banyak penyesatan nggak karu-karuan dan banyak jemaatnya. Ya, itu Galatia 1 ayat 6 sampai 8 aja gitu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia Tuhan ya. Oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil yang lain, ngomong Injil. Oke, terakhir sebentar mendengar ya. 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, singkat aja ya. Nah, ini diomongin. Yang mempersembahkan korban kepada Tuhan disangkanya baik, padahal di mata Tuhan itu berbuat jahat. Itu dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kita udah tahu definisi orang bodoh di dalam Tuhan, yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Dan disangkutkan dengan ayat-ayat sebelumnya, konteksnya, orang bodoh adalah raja tua yang bebal. Pola pikir lama kita, itu kita yang lama itu orang bodoh. Kalau nggak dibaharui, nggak bisa mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Bahkan persembahan kita di mata Tuhan jahat, mending diem. Jadi setiap langkah kita adalah langkah misi dari Tuhan. Ingat, misi dari Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang bodoh. Perjanjian baru, berubahlah, Roma 12:1-2. Berubahlah budimu supaya dapat membedakan yang mana yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sempurna apa ya. Dan itu adalah persembahan yang sejati. Jadi tidak ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan sebelum mendengarkan perkataan Dia, sebelum tahu kehendaknya Dia. Tidak ada satu manusia pun bisa mempersembahkan yang berkenan kepada dia. Ada firman, semua yang dilakukan di luar iman tidak berkenan. Mendengarkan Tuhan adalah kita terima material iman dari Tuhan. Begitu iman itu timbul, iman di dalamnya ada perintah. Dan begitu kita lakukan, itu adalah persembahan yang berkenan buat dia. Jadi sebelum mendengarkan perkataan Tuhan, kita tidak ada satu langkah pun yang membuat Tuhan senang. Jadi, penutup ya. Baru kita ngerti di Lukas 10:39-42 dikatakan, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Ayat 39.
Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 10, Lukas 10, 39 dan 42. Ini dahsyat banget rupanya. Ini kuncinya hidup kita berkenan kepada Dia. Tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.